adalah profesi paling dihormati. Tapi penghormatan tidak selalu datang dalam bentuk gaji. Kita tak bisa mengubah sistem dalam semalam, tapi kita bisa mengubah cara kita mengelola uang. Gaji guru tidak cukup, kalahkan sistem dengan strategi keuangan. Dari gaji ke kebebasan finansial sebagai pendidik, biar saya tunjukkan caranya. Saya suka mengajar, ini bermakna. Tapi makna tidak membayar tagihan listrik. Rasa hormat itu tak ternilai harganya, tapi belanjaan bukan. Kalau sistem tidak berubah dalam semalam, saya bisa mengubah sistem keuangan saya hari ini. Mari kita buat rencana sederhana berdasarkan langkah-langkah praktis, bab demi bab. Babak I, rencana bisnis pribadi Anda. Setiap bisnis punya rencana. Kenapa hidup finansial saya tidak? Saya mulai dengan tujuan SMART. Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, terikat waktu. Contoh, beli rumah dalam 6 tahun. Saya tentukan harga rumah. Hitung uang muka 20%, perkirakan cicilan. Tetapkan target tabungan bulanan. Tujuan besar bukan lompatan raksasa. Itu adalah setoran bulanan yang terkumpul seiring waktu. Lalu anggaran, bukan penjara, tapi peta. Saya pisahkan yang tidak bisa ditawar. Prioritaskan tujuan. Kendalikan pengeluaran fleksibel yang diam-diam muncul. Babak 2. Gaji, kekuatan tersembunyi. Setiap rupiah di slip gaji saya punya pilihan. Saya atur W4 saya agar pajak tidak terlalu banyak dipotong. Saya periksa potongan rencana kesehatan, FSA, HSA, pensiun. Saya menyumbang ke partner U1K atau 403B. Pertimbangkan Roth IRA, pertimbangkan Traditional IRA. Kontribusi kecil plus waktu pertumbuhan majemuk yang melakukan pekerjaan berat. Aturan utama, bayar diri sendiri dulu, lalu belanjakan sisanya. Bukan sebaliknya. Babak 3, keluarga daftar keinginan, kuliah anak, liburan keluarga. Saya jelajahi rencana Miman 2 Senin, beasiswa, jadwal yang realistis. Saya memilih apakah saya akan meminjam nanti, atau menabung sekarang. Babak 4, utang alat atau jebakan. Kredit itu tidak jahat, itu kuat jika saya mengendalikannya. Saya tahu kartu saya, suku bunga, biaya, masa tenggang, debit, charge, kredit. Jika saya kewalahan, saya mencari konseling utang yang terkemuka. Stres utang bisa merusak hubungan, jadi saya memperbaiki kebiasaan, bukan hanya matematika. Babak 5, perlindungan keuangan. Saya tidak hanya membangun kekayaan, saya melindunginya. Asuransi jiwa berjangka untuk pengganti pendapatan. Asuransi disabilitas untuk jika saya tidak bisa mengajar. Perawatan jangka panjang seiring bertambahnya usia. Saya menyimpan dana darurat 3-6 bulan di tabungan hasil tinggi. Atau rekening pasar uang. CD bisa mengunci tujuan jangka pendek. Lindungi dulu lalu kembangkan. Babak 6, rumah dan pasar saham. Membeli rumah. Saya bandingkan hipotek tetap, hipotek variabel, perhatikan suku bunga promo. Hanya melakukan refinancing jika perhitungannya masuk akal. Berinvestasi. Saya tetapkan toleransi risiko saya. Diversifikasi. Dana indeks berbiaya rendah untuk inti. Campurkan obligasi untuk stabilitas. Mengapa saya membeli? Kapan saya menyimbangkan kembali? Kapan saya menahan? Investasi adalah kebijakan, bukan tebakan. Babak 4, properti dan pajak. Properti sewaan bisa menggunakan leverage untuk memperbesar keuntungan. Tapi leverage bekerja dua arah, arus kas dulu. Promosi kedua, untuk pajak, saya merencanakan secara legal, melacak pengurangan, memahami aturan federal, memahami aturan negara bagian, menyimpan catatan yang rapi untuk menghindari audit. Babak 8, teknologi dan pensiun, Quicken atau perangkat lunak keuangan, spreadsheet anggaran, perbankan online untuk mengotomatiskan tagihan, melacak pengeluaran, menjaga dari pencurian identitas. Pensiun adalah fase yang harus dirancang, perkirakan pengeluaran. Lapisi jaminan sosial, lapisi pensiun, lapisi investasi. Pertimbangkan perencana hanya biaya untuk menguji rencana tersebut. Babak tim, warisan. Saya menulis surat wasiat, membuat perwalian jika diperlukan, memperbarui penerima manfaat, mendokumentasikan keinginan agar keluarga saya tidak bingung. Inilah klimaks sebenarnya. Setiap hari saya mengajar anak-anak tentang masa depan. Hari ini saya mengajar diri saya sendiri. Tanpa rencana, uang terjadi secara kebetulan. Dengan rencana, saya menulis cerita saya sendiri. Gaji mungkin tidak melonjak besok, tapi strategi saya bisa berubah hari ini. Penguasaan finansial bukan tentang menjadi kaya dalam semalam. Ini tentang kendali. Satu gaji, satu rencana, satu keputusan tenang pada satu waktu. Gaji mungkin tidak berubah cepat, tapi strategi bisa berubah hari ini. Financial mastery bukan tentang kaya raya, ia tentang kendali.